Baik, sepertinya sudah banyak yang join ya. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara technical meeting praktikum pemrograman berorientasi objek periode ke-7 tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan Bahraisi selaku MC pada acara malam hari ini. Sebelum acara dimulai, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kurniawan selaku Kepala Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, yang terhormat kepada Mas Michael Aronawili selaku Koordinator Lab Rekayasa Perangkat Lunak, dan yang terhormat kepada seluruh jajaran Asisten Lab Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta praktikum yang turut menghadiri acara technical meeting pada malam hari ini. Para hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara technical meeting pada hari ini, yaitu meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat setelah penyampaian materi yaitu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu mari kita simak sambutan dari Bapak Kurniawan selaku Kepala Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Waktu dan tempat kami persiapkan. Monggo, Pak Kur. Oke. Oke, thank you Mas Alan. Belum, bentar. Papa mau ngomong dulu, mau ikut ngomong. Enggak. Selamat malam. Selamat malam teman-teman di sini. Halo Mbak. Perkenalkan, pasti sudah kenal saya. Matikan. Saya sebagai Kaleb Lab RPL yang di, kita lagi mengikuti technical meetingnya praktikum apa ini PPO. Nanti di semester berikutnya nanti ada praktikum basis data. Jadi di lab RPL kurikulum sekarang kita pegang 2 praktikum. Oke, saya perkenalkan dulu teman-teman Aslab, jajaran Aslab yang sekarang lagi aktif. Yang tadi yang ngomong Mas Alan, kemudian nanti akan ada sambutan oleh Mas Michael sebagai koordinator Lab RPL, koordinator Aslab. Saya ulangi lagi, Mas Alan, Mas Michael yang merangkap sebagai koordinator Aslab, nanti ada Mbak Dian, satu-satunya perempuan yang sekarang lagi aktif jadi asisten lab. Kemudian ada Mas Aji, Mas Raka, Mas Agam, sama Mas Adit. Itu jajaran Aslab untuk praktikum PPO pada tahun 2021 yang aktif. Tapi kalau kemarin ada 3 teman kalian, yang satu angkatan, itu masih junior Aslab, jadi masih belum memegang praktikum, tapi sudah ikut membantu. 3 atau 4 ada saya 4, Mas Victor, Mas Widi, Paras, sama Mbak Rifa. Oke, jadi mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin kalau sungkan ke mas-masnya boleh ke satu teman satu angkatan tadi yang saya sebutin. Tolong diperhatikan seksama karena TM ini cukup penting. Aturannya mungkin bisa beda, mungkin bisa sama dengan praktikum sebelumnya. Tolong dibagi waktu dengan bijak karena nanti kalian akan punya 2 praktikum yang berjalan bersamaan. Jadi tolong dibagi waktunya, jangan sampai dikalah-kalahin. Soalnya sering tugas belum selesai karena praktikum sebelah. Di sebelah juga bilang tugas belum selesai karena praktikum di sini. Jadi harus sama-sama selesai. Semuanya, angkatan semuanya juga mengalami seperti ini. Oke, selamat melaksanakan praktikum. Diikuti aja aturannya. Insya Allah lulus kalau diikuti terus.
Itu aja Mas Alan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sambutan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kurniawan. Untuk selanjutnya, mari kita simak yaitu sambutan dari Mas Michael selaku koordinator Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk Mas Michael, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas Michael. Oke, Mas Alan, terima kasih. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mas Alan? Jelas Mas Michael, silakan. Terima kasih untuk para praktikan yang telah hadir di Technical Meeting PPO 2021. Perkenalkan, nama saya Michael Arno Willy. Saya selaku koordinator Lab Rekayasa Perangkat Lunak dan sebagai asisten Lab Rekayasa Perangkat Lunak mengucapkan selamat datang ke Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga kalian bisa mengikuti praktikum dengan baik dan terhindar dari COVID-19. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena untuk menghemat waktu dan biar lebih jelas lagi di bagian materinya dan setiap peraturan praktikumnya. Jadi selamat mengikuti praktikum dengan baik. Oke, sekian dari saya, Mas Alan. Terima kasih. Baik Mas Michael, terima kasih banyak untuk sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu mari kita simak yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Aji Wicaksono selaku asisten Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, Mas Aji, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas Aji. Siap Mas Alan, terima kasih untuk waktunya. Kenalkan, nama saya Aji Wicaksono. Ini saya akan menyampaikan materi tentang Technical Meeting Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO periode 7 tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu sistem Technical Meeting ini diadakan secara online melalui Google Meet. Kemudian nanti di akhir acara praktikan wajib mengisi absensi Google Form yang telah disediakan. Nanti link absensinya akan ditaruh di komentar dan tidak boleh disebarkan. Jika ketahuan menyebarkan nanti akan terkena pelanggaran. Lalu untuk bertanya dapat melalui komentar maupun on mic. Jika ingin on mic silakan raise hand terlebih dahulu. Kemudian untuk format bertanya sebutkan nama, lalu NPM, kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan. Lalu selanjutnya tata tertib untuk praktikum. Yang pertama yaitu praktikan wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh laboratorium. Kemudian praktikan harus mengenakan pakaian rapi, baju berkerah ketika pengerjaan praktikum berupa video. Lalu selanjutnya yang ketiga, jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu keempat, toleransi keterlambatan praktikum maksimal adalah 15 menit. Jika lebih dari 15 menit, maka akan terkena pelanggaran. Lalu, praktikan dilarang kelas melakukan pemalsuan dalam bentuk apapun. Yang terakhir yaitu setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Lab RPL. Selanjutnya syarat dan ketentuan praktikum. Yang pertama, untuk mengikuti praktikum pertemuan berikutnya, laporan praktikum pertemuan sebelumnya harus sudah di-ACC oleh ASLab dan dosen pembimbing masing-masing. Jika belum di-ACC, maka tidak boleh mengikuti praktikum pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua, untuk mengikuti tes akhir, maka laporan praktikum pertemuan 1, 2, 3, dan 4 harus sudah di-ACC oleh dosen pembimbing dan ASLab masing-masing. Setelah di-ACC, nanti dibentuk laporan dan dikumpulkan ke asisten lab untuk dicek apakah sudah benar apa belum. Jika nanti ada revisi, maka harus dibenarkan. Kemudian yang ketiga, pada saat tes akhir, praktikan mengumpulkan laporan akhir yang sudah di-ACC pada Google Sheet. Nanti disediakan Google Sheet-nya. Lalu untuk format laporan, kertas kiri atas 4 cm, kemudian bawah kanan 3 cm. Untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, spasi 1,5, kertasnya A4. Untuk
source code-nya menggunakan konsolas. Ini semua berwarna biru nantinya. Kemudian format laporan praktikum. Yang pertama yaitu cover laporan praktikum. Yang kedua cover laporan pendahuluan. Yang ketiga tugas pendahuluan. Ini nanti saya tunjukkan contohnya. Ini. Jadi nanti tugas pendahuluannya. Yang pertama itu nanti kalian tulis source code yang ada di modul untuk tugas pendahuluan. Kemudian kalian kopikan seperti contoh ini. Kalian source code-nya di-copy, kemudian setelah di-copy nanti kalian print, kemudian kalian tulis keterangan dari source code tersebut. Nanti menggunakan ballpoint warna biru. Setelah ditulis keterangannya, kalian scan, kemudian kalian PDF-kan. Setelah itu yang keempat yaitu untuk laporan tugas praktikum. Yang kelima laporan tugas asistensi jika ada. Kemudian yang keenam laporan tugas resmi dari dosen. Yang ketujuh laporan tugas sementara. Yang kedelapan menggunakan cover yang sudah disediakan. Nanti covernya telah disediakan di template-nya. Silakan di-download di lab informatika. Kemudian untuk format penamaan file laporan yaitu yang pertama NPM, kemudian nama mahasiswa, kemudian pertemuan ke-1. Untuk format laporan tugas akhir, yang pertama cover tugas akhir nanti ada di template, kemudian lembar pengesahan, lalu formulir bimbingan dosen dan asisten. Yang ketiga yaitu laporan praktikum pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 yang sudah di-ACC oleh ASLab dan diberi pembatas. Nanti setiap satu pertemuan nanti ada 2 modul. Jadi pembatasnya nanti pertemuan 1, kemudian modul 1, laporan praktikum modul 1, kemudian pembatas modul 2, laporan praktikum modul 2, kemudian baru pertemuan kedua, dan seterusnya seperti itu. Setelah sampai terakhir, kemudian diberi pembatas kritik saran, kemudian kritik sarannya, dan semua itu disusun terurut dengan cover laporan akhir yang sudah disediakan. Selanjutnya, bikin akun GitHub. Silakan membuat akun GitHub dengan repository dengan nama contoh ini yang ada di PPT, yaitu 5 digit NPM belakang, kemudian nama proyek, misal 07224 verifikasi pendaftaran. Lalu ketiga, pada saat tes akhir, praktikan mengumpulkan laporan akhir yang sudah di-ACC pada Google Sheet. Nanti jika ingin mengecek, silakan cek Google Sheet-nya masing-masing. Kemudian yang keempat, setting akses repository menjadi private. Kemudian invite kolaborator sesuai ASLab masing-masing melalui email yang tertera pada link di bawah berikut ini. Silakan dicek di lab informatika di bagian PBO, praktikum PBO. Nanti ada email dari masing-masing ASLab. Selanjutnya prosedur praktikum. Yang pertama yaitu mengumpulkan laporan praktikum, lalu membuat video yang sudah diupload di YouTube dengan format yang sudah ditentukan. Jadi nanti sebelum mengikuti praktikum, kalian harus mengumpulkan laporan praktikum, kemudian mengumpulkan video penjelasan tentang tugas pendahuluan dan video tentang tugas praktikumnya. Yang kedua, lalu mengisi absensi 15 menit saat praktikum dimulai. Jadi nanti absensinya di awal 15 menit. Setelah 15 menit lewat, absensi akan ditutup. Kemudian yang ketiga, mengerjakan soal yang berada di Google Classroom. Lalu nanti soal tersebut dikopikan pada laporan sementara.
kemudian kirim dengan format npm underscore nama mahasiswa underscore laporan pertemuan ke 1 dengan format PDF. Selanjutnya prosedur tes akhir. Yang pertama yaitu absensi di Google Form yang telah tersedia di Classroom. Dan maksimal absensi 15 menit dari waktu yang telah ditentukan. Lewat dari itu dianggap tidak hadir. Yang kedua yaitu mengakses link yang telah tersedia di Classroom. Lalu yang ketiga mengikuti tes akhir dalam waktu yang telah ditentukan. Nilai tes akhir adalah 50% dari keseluruhan nilai praktikum dari lab. Lalu untuk prosedur praktikum susulan, yang pertama yaitu batas maksimal mengikuti susulan sebanyak 2 kali. Harus berupa surat keterangan dokter jika sakit, dan surat tugas kantor jika ada tugas kantor. Lalu yang ketiga, jika 1 kali susulan praktikan menyerahkan surat izin ke koordinator lab, yaitu ke Mas Michael tadi. Lalu yang keempat, jika 2 kali susulan, praktikan wajib menyerahkan surat izin ke koordinator lab dan Kalab, yaitu Pak Kurniawan. Lalu selanjutnya, setelah praktikan menyerahkan surat izin, praktikan wajib upload bukti izin di Google Form yang tersedia dan wajib mengirim ke ASLab masing-masing. Praktikum susulan paling lambat H+7 setelah praktikum. Di luar jadwal tersebut tidak akan dilayani. Kemudian batas izin mengikuti praktikum maksimal 2 jam sebelum jadwal praktikum. Aturan asistensi yaitu untuk jadwal asistensi dosen nanti bergantung kebijakan dosen yang bersangkutan. Jadi nanti kalian koordinasi aja dengan dosennya lewat grup WhatsApp. Lalu kemudian untuk jadwal asistensi ASLab dalam satu pertemuan adalah minimal 1 kali dan bisa lebih, bergantung kesepakatan dengan ASLab masing-masing. Persyaratan mengikuti tes akhir. Yang pertama, proyek akhir harus sudah selesai. Kemudian proyek tersebut di-push pada GitHub dengan contoh nama repository 0724 underscore nama proyeknya, yaitu verifikasi pendaftaran contohnya. Kemudian setting akses repo menjadi private dan invite ASLab menjadi kolaborator. Yang terakhir, mengumpulkan laporan akhir. Lalu pelanggaran. Yang pertama, jenis pelanggaran telat melakukan absensi akan mendapat pengurangan nilai 20%. Kemudian tidak sopan pada saat mungkin chat WhatsApp kepada dosen atau asisten lab akan dikurangi 30%. Lalu selanjutnya, telat melakukan asistensi akan mendapat pelanggaran 50%. Yang keempat, melakukan pemalsuan dan kecurangan, pengurangan nilai sebesar 50%, duplikat laporan dan tugas pendahuluan, pengurangan nilai 70%, tidak mengerjakan tugas pendahuluan, pengurangan nilai sebesar 90%, dan peraturan yang tidak tertulis
akan didiskusikan poin pelanggarannya. Ini nama-nama asisten laboratorium dan nomor HP-nya, silakan di screenshot. Di lab informatika juga sudah ada di praktikum BPO. Selanjutnya untuk koordinator modul luar kota, jika belum sampai atau ada masalah, silakan hubungi nama-nama di bawah tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek di Lab Informatika ITATS. Silakan join kode classroom seperti di PPT 22 WCQ 4D. Silakan kalian screenshot. Untuk format chat WhatsApp, yaitu yang pertama pasti mengucapkan salam, lalu nama, menyebutkan NPM, lalu isi pesannya. Contoh, selamat siang, namanya Aditya Manggala Putra, NPM 06 2019 07 224, lalu ingin isi pesannya, saya ingin melakukan asistensi, Mas atau Mbak atau Pak atau Bu, ada kesempatan kapan? Selain format di atas, asisten berhak untuk tidak merespon. Baik, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Aji untuk pemaparan materinya. Untuk rekan-rekan, apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic, atau kalau misal mic-nya ada yang bermasalah, boleh untuk tanya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, untuk rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Oke Kak, nama saya Danu Septiadi, NPM belakang 07290. Izin mau bertanya Kak, itu kan tadi ada kayak harus record gitu. Apakah pas praktikum gitu disuruh record, sekalian record gitu Kak? Ya, baik, saya jawab. Izin jawab. Jadi nanti pas waktu praktikum kalian hanya mengumpulkan laporan sementara berupa PDF. Jadi video praktikum itu nanti dikumpulkannya sebelum mengikuti pertemuan sebelumnya. Selanjutnya. Amin 2 mungkin. Jadi tugas praktikumnya harus sudah selesai semuanya. Waktu hari H praktikum, kalian hanya mengerjakan sebisa mungkin dan mengumpulkan laporan sementara aja berupa PDF, tidak mengumpulkan video. Yang di-record itu apa, Kak? Itu source code nanti sesuai soal. Jawaban Anda sesuai soal praktikum. Kemudian sama source code-nya tugas pendahuluan yang di NetBeans, bukan laporannya. Apa sudah jelas? Belum, Kak. Itu, Kak, maksudnya itu loh, untuk yang di-record itu pas apa, Kak? Pas ngerjain praktikumnya, pas praktikumnya berlangsung atau pas asistensi atau gimana sih? Jadi yang di-record itu nanti kan kalian waktu praktikum kan dikasih soal praktikum. Dan nanti yang kalian record itu nanti jawabannya.
nggak pas praktikum. Jadi kalian pas praktikum itu hanya mengerjakan sebisa mungkin dan hanya mengumpulkan laporan sementara. Kemudian setelah selesai, kan ada pertemuan selanjutnya. Sebelum pertemuan selanjutnya itu, nanti kalian kan pasti mengerjakan soal praktikum itu sampai benar. Kan waktu hari H kan mengerjakan sebisanya, kemudian kalian kerjakan sampai bisa semuanya. Nah, pas kalian kerjakan itu nanti kalian record. Jadi kalian jelasin shortcut dari soal praktikum tersebut, jawaban tersebut. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victoria Lukumendra dengan NPM 062020.1.07302. Pertanyaannya yaitu untuk record video yang tugas pendahuluan itu satu pertemuan satu video apa 4 pertemuan satu video? Ya. Kemudian kan itu satu pertemuan ada 2 modul. Itu satu pertemuan modul 1 sama modul 2 dipisah atau digabung videonya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk video tugas pendahuluan itu satu pertemuan satu video. Jadi kalian menjelaskan modul 1 dan modul 2 sekaligus. Jadi cukup satu video aja satu pertemuan. Pas sudah cukup jelas. Mungkin kakaknya ada contohnya mungkin. Untuk gimana? Enggak, maksudnya untuk menjelaskan kodenya itu mungkin ada contohnya. Terus kan ini kan apa yang di modul itu kan ada yang penjelasan yang apa enggak ada source code-nya itu ditulis atau bagaimana? Jadi saya contohkan aja ya, misal ini. Saya buka misal pertemuan 1 di tugas pendahuluan tentang di situ kan ada source code insert proses input output. Nah, jadi kalian jelaskan source code-nya, misal public class data korban entity ini fungsinya untuk apa, lalu private ini untuk apa, kemudian public, kemudian ada parameter ini digunakan untuk apa, sesuai dengan source code yang ada di modul tadi. Modul 1 dan modul 2 kan satu pertemuan 1, jadi langsung aja digabung nggak apa-apa. Kalau yang nggak ada source code, kalian jelaskan proses, misal bikin file ya kalian jelaskan saja cara bikin file, cara buat file di NetBeans itu gimana, kalian jelaskan. Harus pakai NetBeans kok. Bebas, bisa pakai NetBeans, bisa pakai IntelliJ, bebas. Tapi lab merekomendasikan NetBeans. Nanti untuk kebutuhan praktikum PBO ada di lab informatika. Silakan di-download di sana.
Silakan rekan-rekan yang lain apabila ada pertanyaan bisa langsung open mic saja. Mohon izin untuk kode classroom-nya tadi sepertinya saya kelewat waktu screenshot-nya. Terima Oh, baik. kasih. Ini untuk tadi. Mas Haji, di sini ada yang mau bertanya di chat, akan saya bacakan. Pertanyaannya, mohon maaf, bertanya, ada yang masuknya terlambat, minta dijelaskan ulang tentang jadwal asistensinya. Baik, Mas. Terima kasih. Untuk jadwal asistensi, dosen nanti bergantung kebijakan dosen. Nanti kan mungkin ada grup WhatsApp dengan dosen. Nanti kalian koordinasi aja. Bisanya dosen itu kapan sesuai dengan jadwal dosennya, mengikuti jadwal dosen. Kemudian untuk jadwal asistensi ASLab, dalam satu pertemuan itu minimal 1 kali asistensi. Dan bisa lebih. Mungkin ada error-error, mungkin ingin asistensi lagi, bisa dengan koordinasi ASLab masing-masing. Untuk jadwalnya sama kayak dosen, mengikuti nanti koordinasi aja dengan ASLab masing-masing. Bisanya kapan untuk asistensi. Rekan-rekan yang lain, apakah ada yang masih kurang jelas? Boleh ditanyakan. Permisi Mas, saya mau bertanya. Nama saya Zaradi Dirgantara Setiawan, NPM 06.2020.1.07277. Nah, saya mau tanya, untuk kitab tadi itu, kitab itu apa dan untuk apa gitu? Kan kebanyakan dari kita kan juga belum ngerti gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk GitHub itu nanti gunanya untuk mengumpulkan proyek akhir kalian. Jadi nanti proyek akhir kalian dikumpulkan di GitHub. Kan tidak mengumpulkan laporan aja, proyeknya dari NetBeans tadi atau IntelliJ, terserah. Kalian kumpulkan di GitHub biar nanti ASLab-nya bisa ngecek programnya, proyeknya bisa berjalan atau tidak. Untuk tutorial GitHub mungkin di YouTube Lab RPL ada mesin. Kemarin basis data menggunakan GitHub juga. Bisa lihat di situ. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Ya, Mas Aji, ini ada pertanyaan dari Mas Vincentius. Pertanyaannya yaitu, mohon maaf Mas, mau bertanya, untuk pengerjaan tugas pendahuluan di modul 1 dan modul selanjutnya itu dibuat video atau hanya mengumpulkan tugas pendahuluan aja? Jadi untuk pengerjaan tugas pendahuluan itu kalian mengumpulkan laporan pendahuluan dan mengumpulkan video penjelasan tentang tugas pendahuluan tersebut. Jadi mengumpulkan dua, ada laporan tugas pendahuluan
dan juga video tentang penjelasan tugas pendahuluan. Nanti penjelasannya sesuai pengertian kalian masing-masing aja. Oke, untuk rekan-rekan hadirin bisa dicek kolom komentarnya. Di situ ada form untuk presensinya. Mohon diisi ya. Nanti presensi TM ini nanti akan direcord. Terima kasih. Dan untuk Mas Aji, di sini ada pertanyaan dari Mbak Sivana. Pertanyaannya yaitu, kalau nggak salah tadi ada keterangan source code. Maksudnya apa ya, Kak? Keterangan source code. Bagian mana? Atau tugas pendahuluan ya? Itu Mas, waktu di pendahuluan. Oh, di sini. Iya, itu keterangannya ya. Nah, untuk keterangan source code ini kalian tulis penjelasan dari source code tersebut, fungsi-fungsinya itu untuk apa? Misal import Java util scanner ini untuk apa? Kemudian scanner scan, new scanner ini untuk apa? Sebisa kalian aja menjelaskannya. Nanti kalian tulis minimal setengah dari garis ini. Tapi untuk source code-nya kalian copy aja, kemudian kalian print, baru kalian tulis, lalu kalian scan. Oke, rekan-rekan, gimana? Apakah ada yang masih belum jelas? Boleh ditanyakan aja, mumpung ini lagi TM. Assalamualaikum Mas, saya mau bertanya. Oke, silakan Mas. Saya Muhammad Faisal Imanda dengan NPM 06.2020.1.0724. Saya mau bertanya untuk jadwal praktikumnya itu untuk kelas V itu kan Jumat jam 8. Itu kebetulan tabrakan sama mata kuliah. Itu gimana ya? Atau emang katanya dengar-dengar akan dirubah. Itu benar atau enggak? Makasih Mas. Ya, terima kasih. Untuk yang praktikumnya kelas malam yang tabrakan, jamnya nanti akan mungkin dirubah di hari Jumat siang. Nanti kita diskusikan lagi antara 1:30 sampai 1:30-an. Jadi nanti didata aja laporan ke aslabnya siapa aja yang mungkin berhalangan hadir atau tabrakan, jadwalnya nanti diganti di hari Jumat siang mungkin. Saya mau nambah lagi, gak apa Mas? Iya, silakan. Untuk Jumat kan banyak anak yang itu Mas, kerja untuk kelas malam. Jam berapa kira-kira Mas kerjanya? Iya, sekitar pulang sore Mas. Kalau di rata-rata gitu. Sekitar jam 5 Mas. Iya, sekitar jam segitu Mas. Kelas malamnya itu hari apa? Jam berapa Mas? Kelas malam itu mulai jam 8, jam 6 malam. Sampai kalau Jumat itu sampai jam 22 kalau nggak salah. Kalau hari biasa juga sampai segitu? Iya, jam segitu. Jam 10-an berarti ya? Iya, tapi ya jam segitu, ya segituan Mas. Oke, nanti mungkin dikabari lagi untuk yang tabrakan untuk kelas malam, diganti jadwalnya mungkin bisa hari Sabtu atau malam jam 11-an, jam 10 setelah kelas. Nanti dikabari di grup lebih lanjutnya Mas. Oh ya, makasih Mas. Mungkin laporan aja dulu Mas ke aslabnya yang mungkin berhalangan atau
bertabrakan jadwalnya, biar nanti ditata. Ya Mas, makasih Mas. Iya, sama-sama. Mas absennya di mana Mas ya? Di kolom komentar. Absennya di kolom komentar, Mas. Silakan diisi. Kolom chat maksudnya. Mas, saya mau bertanya. Ya, silakan. Oke. Untuk merangkum modul itu masih itu ya kayak merangkum modul. Ya kan dari semester sebelumnya kan seperti merangkum gitu ya Kak. Nah, untuk kalau ini enggak. Oh, jadi nggak perlu. Yang tugas pendahuluan itu aja, yang kalian copy shortcode-nya, kemudian kalian print, terus tulis keterangannya. Itu aja. Nggak perlu merangkum. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Silakan rekan-rekan yang lain yang masih belum jelas, boleh langsung tanya, mumpung masih TM, biar nanti waktu praktikum nggak ada yang kebingungan. Oh ya, mungkin saya tambahkan untuk project praktikum ini nanti kalian dapat dari aslab kalian masing-masing. Nanti jadi kalian tinggal mengerjakan aja metode-metode yang ada di kelas diagramnya nanti yang akan diberikan oleh aslab masing-masing. Jadi kalian tidak perlu buat project baru lagi. Untuk praktikum, khusus praktikum. Untuk kelas nanti mengikuti dosen masing-masing. Mas Haji, ada yang tanya masalah ini, pendahuluan. Disuruh buat video saja atau gimana? Untuk tugas pendahuluan, itu nanti berupa ada dua, berupa laporan pendahuluan dan berupa video penjelasan tentang tugas pendahuluannya. Nanti dijelaskan sesuai kemampuan kalian masing-masing aja, nggak usah detail-detail, nggak apa-apa. Dan wajib on cam ya nanti. Jadi ada dua yang dikumpulkan nanti. Laporan tugas pendahuluan sama video tugas pendahuluan. Nanti di Google Classroom juga nanti dituliskan kok. Oke, Mas Haji, ada pertanyaan dari Mas Gemilang Wahyudi, yaitu pertanyaannya untuk PPTTM apakah akan dibagikan atau tidak. Oh, ini akan langsung saya jawab aja ya. Ini nanti PPTTM akan dibagikan, dan ini bisa dicek di web Lab Informatika. Silakan dicek di sana, Mas. Dari Mas Caesario Putra. Pendahuluannya hanya menjelaskan source code di modul aja, Kak, bukan seperti praktikum sebelumnya yang harus merangkum modul.
Tidak perlu, Mas. Jadi Masnya hanya tinggal mengerjakan tugas pendahuluannya, nanti di copy dan ditulis keterangannya, dan mendemonstrasikan program yang telah Mas buatnya di dalam bentuk video. Jadi tidak perlu ada merangkum-merangkum. Berarti kita hanya mengumpulkan hasil video sama hasil tugasnya itu aja ya Kak ya? Benar. Itu untuk yang sebelum praktikum ya. Nanti kalau yang sudah praktikum, ada tugas tambahan dari ASLab biasanya. Jadi Baik, Kak, kalau makasih. yang video dan pendahuluan itu adalah suatu persyaratan untuk mengikuti praktikum. Seperti itu. Bagaimana untuk rekan-rekan yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Izin. Silakan, Mas. Untuk videonya itu apa ada syarat-syaratnya, harus mungkin bukan hanya source code aja atau gimana, mungkin lebih detailnya seperti apa? Kalau untuk video itu, Mas, sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin. Mungkin lebih bagus, lebih dalam menjelaskannya, lebih detail dalam menjelaskan source code-nya, mungkin nanti bisa ada suatu nilai tambahan dari ASLab. Bagaimana, Masnya? Iya, Mas. Tapi harus ada pakai pakaian rapi gitu ya? Ya, benar sekali. Kalau bisa pakaian rapi. Kalau untuk facecam itu bisa dirundingkan ke ASLab sih. Nanti kalau ASLab-nya minta ada facecam-nya atau webcam-nya, ya harus pakai pakaian rapi, berkerah terutama. Dari Mas Rahmat Maulana Putra, untuk video apakah ada durasi minimal? Kalau durasi minimal tidak ada. Yang penting yang Masnya jelaskan itu mencakup semua source code yang telah dikerjakan. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Mas, mau tanya lagi, Mas. Untuk yang laporan pendahuluan itu kan dijadikan PDF ya. Itu satu pertemuan kan 2 modul. Jadi digabung jadi satu sama cover sama pembatasnya ya, Mas. Iya, benar sekali. Jadikan satu PDF. Jadi setiap praktikum itu akan mencakup 2 modul. Misalnya pertemuan 1, modul 1, 2, pertemuan kedua, modul 3, 4, dan seterusnya. Sampai pertemuan 4. Modulnya sampai 8 jadi. Oke, Mas. Makasih. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang kurang jelas? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, akan saya tutup ya. Gimana? Oh, ini masih ada yang tanya.
Nah, maaf. Tes. Kedengeran kok, Mas? Oke. Maaf. Video untuk pertemuan. Jadi gini, sebelum teman-teman praktikum ya, itu teman-teman harus mengerjakan pendahuluan kan ya. Pendahuluan itu berupa PDF dan video. Nah, waktu teman-teman praktikum itu teman-teman hanya mengerjakan saja, nggak ada video. Tetapi setelah praktikumnya nanti ada tugas tambahan dari ASLab. Nah, tugas tambahan ini berupa project. Dan project ini akan berkelanjutan sampai modul 4. Jadi projectnya itu enggak ya cuma satu, berkelanjutan dan bertahap. Nah, project ini yang ada videonya. Jadi teman-teman nanti setiap praktikum ada 2 video. Yang pertama video untuk pendahuluan dan yang kedua adalah video untuk projectnya. Untuk video sebenarnya nggak usah sih. Yang penting bisa menjelaskan source code-nya, bisa menjalankan bagaimana program itu berjalan, gitu aja. Gimana, Mas? Apakah sudah jelas? Ya. Video penjelasan dikirim ke YouTube dan linknya. Iya, benar sekali. Jadi nanti video penjelasan sama teman-teman upload ke YouTube. Nanti pengumpulannya hanya berupa link saja. Dan nanti format videonya, kayak format penamaan, nanti akan dijelaskan pada deskripsi Classroom, ketik di Classroom. Jadi nanti untuk apa yang harus dilakukan, nanti akan ada di deskripsi di Classroom-nya lengkap ketika praktikum. Baik, untuk sesi tanya jawabnya akan saya tutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rekan-rekan masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau pertanyaan yang masih belum jelas, bisa japri ke ASLab-nya masing-masing ya. Bisa langsung japri ke ASLab-nya masing-masing atau bisa langsung tanya ke grup yang sudah dibuat. Baik teman-teman, terima kasih. Jadi tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir, kepada seluruh jajaran asisten laboratorium perangkat lunak dan seluruh teman-teman yang hadir. Mas Michael, Mas Aji, Pak Kurniawan. Saya Ahmad Fadlan Parisi selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata, dan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Salam.